Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah, kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah kita kembali lanjutkan pembahasan pada bab ketiga dari kitab yang kedua, Kitabul Iman. Adapun bab ketiganya berjudul Babu Umuril Iman, bab perkara iman, ya, bab perkara-perkara tentang iman. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membacakan kutipan firman Allah yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari untuk mengawali pembahasan bab yang ketiga ini, yang menjelaskan atau ayat itu menjelaskan kepada kita tentang apa saja yang dianggap sama Allah Subhanahu wa taala sebagai iman yang hakiki. Ya, Allah kemudian berkata pada ayat tersebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan itu hanya untuk menghadap wajah kita ke arah timur maupun barat pada saat melaksanakan ibadah solat. Tapi lebih daripada itu, kebaikan yang hakiki adalah walakinnal birra man amana billah, orang yang mau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya, wan nabiyyin, atau bahkan juga kita beriman kepada setiap Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Bahkan seperti tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita, prinsip iman kepada setiap Nabi itu berlaku secara merata. Tidak boleh kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi kufur kepada Nabi Nuh, cacat iman kita, ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dari segi iman kepada para nabi ini tidak boleh tembang pilih. Iman kepada Isa tapi tidak iman kepada Harun misalnya, itu cacat iman. Berlaku ayat la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Meskipun kata para ulama kemudian dari segi kesabaran, dari segi banyak atau tidak banyaknya mukjizat yang Allah berikan kepada nabi atau rasul, atau dari segi banyak atau tidak banyaknya pengikut, antara satu rasul dengan rasul yang lain itu berbeda-beda. Ya, ada yang kita kenal dengan sebutan nabi atau rasul ulul azmi, mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengistimewakan nabi tertentu dibandingkan nabi yang lain bukan dari sudut iman, ya, dari sudut iman itu tidak boleh tembang pilih, tapi dari sudut kemuliaan, dari sudut mukjizat, dari sudut adanya kitab suci atau tidak, dari sudut
banyak umat atau tidak, itu wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sebagian nabi dibandingkan nabi yang lain. Maka Bapak Ibu, berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, tilkar rusudu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itulah para rasulnya Allah. Faddalna ba'dahum ala ba'din, sebagiannya telah Allah lebihkan di atas sebahagian yang lain. Dan minhum, kata Allah, man kallamallah, di antara para nabi itu Allah Subhanahu wa taala berikan akses untuk bisa langsung bermukallamah dengan Allah. Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, kelebihan itu ndak Allah berikan misalnya kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, atau bahkan juga saudara kandungnya Nabiullah Musa, Harun. Jadi wajar jika Allah kemudian membeda-bedakan nabi dari segi mukjizat, dari segi karunia yang diberikan atau kitab suci dan seterusnya. Tapi dalam sudut iman kita tidak boleh tembang pilih. Cacat betul iman kita, beriman kepada Rasul, kepada Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang lain. Begitu juga wa atal mala ala hubbih, termasuk ciri-ciri orang beriman adalah menginfakkan harta kita kepada orang yang kita senangi, termasuk zawil kurba, para kerabat kita sendiri, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banas sabil, dan orang yang merantau, ya, jauh dari kampung halamannya, wasailin, peminta-minta, wafir riqab, dan orang yang baru saja atau para hamba sahaya, atau juga boleh dimaknakan mereka yang baru saja merdeka dari perbudakan. Wa aqamas salah, dan juga orang yang selalu menegakkan salat. Wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang selalu menepati janjinya jika mereka berjanji. Itu termasuk hakikat iman, ya. Jadi kemampuan kita untuk menepati semua janji yang kita buat itu juga bahagian penting daripada iman yang diterangkan oleh Allah dalam ayat ini. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Begitu juga orang yang punya kesabaran dalam menghadapi semua masalah, ya, fil ba'sa, dalam menghadapi masalah sulit, wad-dharra, atau dalam masa susah, hinal ba's, ulaikal ladzina shadaku, dan inilah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Allah pernah bilang dalam surat Al-Qasas, kita akan terus diuji oleh Allah untuk menjadi bukti atau untuk membuktikan jujur enggak kita dalam pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahnya. Kalau enggak jujur, kita enggak akan bisa mengambil semangat iman yang utama ini. Tapi kalau kita jujur, maka kita bisalah menempelkan semangat-semangat iman yang utama ini pada diri kita. Misalnya ada ayat yang berbunyi, walaqad fatannal ladzina min qablikum fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali menguji umat-umat sebelum kalian, jelas Allah dalam Al-Qur'an kepada kita. Maka dengan ujian itu fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, Allah Subhanahu wa taala jadi mengetahui orang yang jujur dengan syahadatnya dan orang yang hanya sekedar basa-basi, ya, hanya sekedar retorika dalam bersyahadatnya. Jadi mau tidak mau ujian-ujian itu Bapak Ibu sunnatul hayah, bahagian daripada sunnah kehidupan yang enggak bisa lepas, ya, dari kehidupan kita. Kita mau ngelak pun ya enggak bisa. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, mau tidak mau kita harus punya ilmu untuk siap-siap menghadapi semua macam cobaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, begitu juga di dalam surat Al-Mu'minun yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang beriman yang diceritakan oleh Allah minimal pada dua ayat itu. Masih banyak ayat yang lain, tapi kayaknya Imam Al-Bukhari memadakan pada dua ayat tersebut saja. Kemudian baru masuk pada hadis nomor 9.
di dalam bab yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi gurunya Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad. Jadi Imam Bukhari dalam muqaddimah kitab sahihnya menjelaskan beliau bisa menulis Sahih Bukhari yang terhimpun padanya lebih kurang 6 ribuan hadis setelah berguru lebih kurang kepada 1080 orang guru. Jadi Imam Bukhari itu seumur hidupnya sebagai seorang murid dan juga kelak menjadi seorang ulama besar. Sebelum beliau menjadi ulama besar, beliau punya guru sebanyak 1080 orang guru. Ya, kalau kita mungkin cuma 100, itu pun kalau ada. Imam Bukhari ini punya guru sebanyak 1080 orang guru. Dan guru beliau itu beraneka ragam, bukan dari suku beliau aja. Kalau kita paling punya guru cuman orang Aceh, ya, atau paling jauh orang Indonesia. Tapi kalau Imam Bukhari itu punya guru orang Yaman, orang Irak, orang Mesir, orang Maroko, dan juga tentu orang kampung halaman beliau, negeri Khurasan, ya, ma wara'un nahri. Orang Arab menyebutnya biladun ma wara'an nahri, negeri di seberang sungai. Ya, sebutan orang Arab untuk menyebut negeri-negeri yang berada di daerah Khurasan, seperti Bukhara atau daerah Kazakhstan, Uzbekistan di masa kita sekarang itu. Jadi guru-gurunya Imam Bukhari itu multi etnis, datang berbagai dari pelosok dunia. Inilah yang menyebabkan kemudian wawasan seorang Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu menjadi luas. Jadi kalau kita punya guru multi etnis, pasti juga pengetahuan kita menjadi sangat luas. Tapi kalau guru kita cuman di situ-situ saja, itu akan membentuk mental katak di bawah tempurung, ya, seperti itu, lebih kurang seperti itu. Ini sebagai salah satu contohnya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis nomor 9 itu dari seorang ulama hadis terkenal sekali, namanya Abdullah bin Muhammad, ya, sering digelari Abdullah bin Muhammad al-Musannadi. Kenapa disebut dengan al-Musannadi? Karena beliau salah seorang kolektor hadis, asalnya dari Yaman, orang Yaman ini, tapi Imam Bukhari berguru kepada orang tersebut. Ini juga perantau, musafir, hunter, para pemburu hadis, ya. Abdullah bin Muhammad al-Musannadi ini termasuk para pemburu hadis di masanya. Beliau wafat tahun 229, Imam Bukhari wafat tahun 259. Jadi pernah ketemu dengan Imam Bukhari dan lama beliau berguru kepada orang ini. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang hanya hadis tersebut punya riwayat tersambung kepada Rasulullah, sedangkan hadis-hadis yang riwayatnya putus kepada Rasulullah, meskipun begitu masyhur, beliau enggak ambil hadis itu disebut dengan hadis mursal. Kalau dari sahabat atau dari tabi'in langsung loncat kepada Rasulullah riwayatnya, sahabat enggak ada, itu namanya hadis mursal atau hadis mundarib dan seterusnya, dari contoh-contoh daripada hadis yang lemah. Ini tidak diambil oleh orang yang bernama Abdullah bin Muhammad al-Musannadi. Tapi kenapa beliau menjadi kurang populer di dunia Islam? Salah satu sebabnya Bapak Ibu, catatan-catatan hadis beliau itu tidak beliau bukukan dalam satu kitab. Beda dengan Imam Bukhari, ya. Jadi orang itu punya usia panjang itu salah satunya karena punya karya. Sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, tapi dia tidak pernah mencatatkan ilmu itu dalam suatu karya, maka orang itu tidak akan punya usia panjang. Mati dia, matilah ilmu dia, ya. Dulu sebelum imam-imam mazhab kita itu, kita punya ulama hebat-hebat, termasuk Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, itu hebat sekali. Tapi kenapa kurang populer di dalam dunia Islam? Karena tadi beliau tidak punya buku, tidak punya catatan, dan juga tidak punya murid, ya, tidak punya banyak murid. Ya, kemudian juga ada orang seperti Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang sangat terkenal. Tapi kenapa kita lebih mengenal orang-orang seperti Imam Syafi'i, Maliki dan seterusnya? Karena tadi juga masalahnya beliau tidak punya karya tulis dan juga tidak punya murid sebanyak muridnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan seterusnya.
Jadi Imam Bukhari mengambil riwayat ini dari seorang ulama yang berasal dari Yaman, ya, Abdullah bin Muhammad al-Musannadi. Beliau mengambilnya dari seorang guru beliau yang bernama Abu Amir al-Aqdi. Haddatsana Abu Amir al-Aqdi. Ini seorang perawi hadis juga, orang Basrah. Jadi itulah orang-orang dulu itu pergi jalan-jalan cari hadis sehingga membentuk jaringan-jaringan ulama dulu itu, ya. Terbentuk jaringan-jaringan ulamanya. Jadi orang Basrah kenal orang Yaman melalui siapa? Melalui murid-muridnya itu. Jadi terbentuk konektivitas atau jaringan ulama di masa itu dengan berkah kesungguhan mereka mencari ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Haddatsana Sulaim bin Bilal. Ya, ini juga mengambil riwayatnya dari seorang tabi'in yang bernama Sulaiman bin Bilal. Dan Sulaiman ini mengambil hadis dari seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal, Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini mengambil riwayat ini dari seorang yang bernama Abu Saleh, dan Abu Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Ini termasuk sanad yang panjang. Biasanya dalam Sahih Bukhari itu 4 atau 5 saja, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari membutuhkan 4 atau 5 orang untuk menyambungkan beliau kepada Rasulullah. Itu biasanya kebanyakan seperti itu. Tapi kalau sudah masuk 6 atau bahkan nanti ada sebagian hadis 7, itu termasuk riwayat yang sangat panjang, ya, sanad atau mata rantai yang sangat panjang yang mengantarkan Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengetahui hadis ini berkah tulisannya Imam Bukhari. Jadi kita dalam hal ini bolehlah dibilang belajar langsung kepada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi? Dari beliau mendapatkan riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi yang namanya iman itu punya cabang-cabangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan sittuna syu'batan. Jadi iman itu punya 60 cabangan atau 60 percabangan. Jadi yang namanya iman itu tidak bertingkat satu atau sama semuanya, tidak. Nah, dulu Bapak Ibu, kenapa Rasulullah sampai menyebut iman itu bertingkat-tingkat? Di zaman hidupnya Rasulullah itu muncul anggapan sebahagian orang, terutama orang-orang yang enggak beriman. Apa bedanya kami dengan kalian? Ya, kalian menganggap kalian lebih baik karena beriman, kami kurang baik karena enggak beriman. Padahal kami juga banyak melakukan kebaikan sebagai kalian, sebagaimana kalian. Jadi misalnya dulu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalnya di Madinah. Sedangkan yang menguasai kota Mekah pada saat itu kan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang masih menyembah berhala. Dan mereka menganggap diri mereka ini jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad dan umatnya. Kenapa? Karena mereka ini bisa melayani orang-orang yang berhaji maupun umrah. Sedangkan Rasulullah di Madinah tidak bisa melakukan aktivitas itu. Maka muncullah anggapan sementara orang Quraisy kalau diri mereka ini jauh lebih baik, ya, dibandingkan orang-orang Madinah. Salah satu sebabnya karena mereka bisa berkhidmat kepada tamu-tamu Allah yang datang ke kota Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah. Dan Allah merespon anggapan itu sehingga turun ayat itu dalam surat Taubah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian mau menjadikan orang yang sekedar siqayatal masjidil haram? Siqayatal masjidil haram itu orang yang memberi minum siapapun yang berada di Masjidil Haram. Wa imaratil Masjidil Haram, dan juga orang yang memakmurkan Masjidil Haram itu. Apa sama mereka dengan orang yang beriman? Kaman amana billah, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari akhir. Wa jahada fi sabilih, dan orang-orang yang berjihad di jalannya Allah. Ini kan cuma ada sama umatnya Nabi Muhammad. Orang Madinah pada saat itu kebanyakannya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka juga berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy.
Nah, apakah kemudian orang ini kalah hebat gara-gara orang Quraisy bisa melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dibantah sama Allah. Jadi anggapan Anda semata-mata berbuat baik itu sudah mendapatkan poin sama Allah, enggak. Lebih utama orang yang beriman, kemudian imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir dan jihad fisabilillah, itu lebih baik dalam pandangan Allah dibandingkan kalian hanya sekedar memberi makan minum kepada jamaah haji tapi kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, pemahaman humanisme total dalam Islam itu enggak kompatibel. Apa humanisme total? Yang penting kan kita buat baik dengan sesama manusia. Nah, kalau masalah sholat itu urusan pribadi, masalah Anda syahadat itu urusan pribadi. Itu mohon maaf, dalam doktrin atau dalam pelajaran Islam yang kita ketahui itu enggak kompatibel. Sebanyak apapun perbuatan baik kita, tapi kalau enggak basisnya adalah iman, habita amaluh, ditolak, sia-sia sama Allah. Ini penting untuk kita utarakan karena pemahaman humanisme total itu sudah mulai masuk ke tempat kita. Dulu Bapak Ibu di negara-negara barat, di negara-negara maju di Eropa atau di Amerika, itu muncul perasaan skeptis dari masyarakat mereka terhadap agama. Mereka tidak percaya agama. Orang-orang bule itu kan tidak percaya agama sekarang, Pak. Banyak di antara mereka ateis. Jadi agama itu tujuannya untuk apa? Untuk ada yang ngurusin jenazah mereka kalau sudah mati aja nanti. Nah, maka mereka berafiliasilah kepada salah satu agama. Masuk Kristen, masuk Protestan, masuk Katolik, masuk Anglikan. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk semata-mata nanti kalau mereka sudah mati, ada yang ngurusin gereja ini, gereja itu yang akan mengurusi mereka mati. Tapi pada hari-harinya mereka tidak beragama. Tidak pernah pun ke gereja. Maka gereja-gereja itu Bapak Ibu banyak yang kosong. Di Amerika banyak yang kosong. Saya waktu 2018 ke Amerika itu di daerah Baltimore. Baltimore itu sekitar 3 jaman perjalanan darat dari Washington DC. Kita ke situ. Nah, di situ ada masjid yang dibeli oleh orang Muslim Indonesia. Jadi di Baltimore itu kebetulan banyak orang Islamnya. Nah, salah satu orang Islamnya itu dulu ustadz atau imamnya di situ dulu pernah di Aceh waktu tsunami. Saya lupa nama beliau itu. Beliau jadi imam di Islamic Center Baltimore. Nah, masjid atau Islamic Center Baltimore itu dulunya gereja, Pak. Gereja yang nggak ada jamaatnya lagi, nggak ada penghuninya lagi, nggak ada orang yang datang di situ. Bahkan hari Minggu pun nggak ada yang datang, hari misa pun nggak ada yang datang. Singkat cerita mereka kehilangan jamaah. Jadi terus merugi dalam operasional, dijual lah gerejanya, patungan. Teman-teman itu patungan, termasuk yang patungan di situ orang Aceh dulu Pak Yusni Sabi itu ada fotonya. Ada foto beliau. Termasuk Gubernur Jakarta sekarang Pak Anies Baswedan itu, termasuk donatur besar itu beliau untuk membeli masjid Islamic Center itu. Imam Center, namanya Imam Center di Baltimore. Belilah. Maka bentuk masjidnya itu seperti gereja. Kalau masjid kan biasanya memanjang ya, ada lebar dengan panjangnya sama ya. Tapi ini masjid Pak, safnya cuma 2 atau 3 itu. Tapi masjidnya lebar. Gereja kan panjang dia. Ya, gereja itu biasanya memanjang. Kebetulan dulu di sana itunya di arah utara itu. Mimbar gerejanya di situ, sedangkan kiblat kaum muslimin di Amerika itu di arah timur. Maka kemudian masjidnya itu memanjang, safnya itu cuma ada 3 saja, enggak lebih. Tapi manjang, satu saf itu bisa muat 150 orang. Jadi lucu. Ya, saya pernah punya pengalaman Pak, khutbah Jumat di salah satu masjid di Biren. Masjid apa itu? Kalau kita ke arah Takengon dari Biren itu masuk ke Takengon, sebelah kanan itu kan ada Masjid Juli ya, nggak salah saya. Itu Masjid Jami. Ya, Masjid Jami itu Pak lebar dia, nggak panjang. Jadi jamaahnya berada di samping kanan, di samping kiri, dan itu menyusahkan khotib waktu khutbah karena di depannya nggak ada orang. Orang banyak bertumpuk di sisi kanan ataupun di sisi kiri daripada masjid. Jadi khatibnya harus seperti ini. Ya, karena di sana cuma ada beberapa orang aja itu kan. Ya, itu merepotkan. Tapi kalau dalam
ilmu fikih. Di dalam fikih itu kan terkenal ada masalah-masalah iftiradiyah. Ya, masalah-masalah iftiradiyah itu masalah-masalah hipotesa. Jadi Rasulullah bilang kan tempat saf yang paling afdol salat berjamaah itu kan saf yang depan. Yang paling jelek itu kan saf yang paling belakang. Orang yang saf depan itu man jaa ilal masjidi fi sa'atil ula faka'annama qarraba budnah. Barang siapa yang datang ke masjid di waktu yang paling pertama, artinya dia dapat saf depan, itu seolah-olah dia dapat pahala seperti seekor onta. Yang datang di saf kedua, kata Rasulullah, faka'annama qarraba baqarah, dia dapat seekor sapi, kan pahalanya seperti sapi. Sampai yang saf paling belakang itu telur, kata Rasulullah. Kalau belakang lagi di luar masjid, di halaman masjid, itu telur belah kedua itu. Seperti bapak ibu makan lontong sayur kan lontornya belah kedua, itu yang di luar masjid. Kalau sholat Jumat itu di luar di halaman masjid itu telur dibagi kedua. Nah terus di dalam fikih itu bapak ibu ada iftiradiyah. Kenapa kalau seperti itu bangun masjid maunya satu saf aja tapi memanjang, ya sehingga siapapun yang datang ke masjid tetap sholat di saf yang pertama meskipun dia masbuk 2 rakaat, ya kan, tetap di saf yang pertama karena masjidnya cuma satu saf. Ini menarik ide ini Ustaz Khalis, nanti waktu renovasi masjid satu saf aja masjid. Nggak usah banyak-banyak safnya, sehingga siapapun sholat di masjid Al-A'la cot masjid meskipun dia masbuk tetap di saf yang pertama, nggak akan ada itu. Tapi iftiradiyah fiqhiyah, ya itu masalah. Ya, kan nggak mungkin juga Pak kita bangun masjid memanjang, ini banyak habis tanah, ya itu tidak mungkin juga. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nah anggapan seperti itu diputus atau dikoreksi sama Allah, tidak betul itu. Jadi humanisme mutlak itu tidak betul. Kita yang penting buat baik, kayak orang barat itu. Mereka kemudian kan muncul agama baru namanya Gnostik. Gnostik itu orang nggak percaya sama agama, tapi yang penting mereka itu buat baik sama siapapun. Nah ini nggak kompatibel dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu buat baik harus landasannya iman, ya. Harus karena ini nawaitunya lillah, nggak boleh karena sesama manusia, nggak boleh. Itu kan humanisme itu. Ya, kenapa orang barat itu senang bantu orang lain? Itu bukan nawaitunya lillah itu Pak. Nawaitunya karena humanisme mereka, sama-sama manusia harus kita tolong. Ya, Islam juga mengakui ada humanisme, tapi basis gerak humanisme dalam Islam itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali Pak contoh-contoh di mana Rasulullah menunjukkan humanisme beliau itu melampaui kadang-kadang keimanan beliau, banyak, tapi tetap basisnya iman. Contoh saya kasih tahu, Rasulullah pernah sholat asar itu berjamaah dengan para sahabat. Biasanya Nabi Muhammad itu memanjangkan 2 rakaat awal dan memendekkan 2 rakaat akhir. Sampai-sampai Anas bin Malik itu pernah menggambarkan kepada kita begini sholatnya Nabi. Beliau itu kalau sudah dengar iqamah, Bilal iqamah, kemudian Anas bin Malik keluar dari rumahnya, wudhu, kemudian datang ke masjid, itu belum masbuk, nggak telat. Pokoknya Anas bin Malik tetap bisa ruku bersama Rasulullah pada rakaat pertama, enggak masbuk beliau. Tapi hari itu Bapak Ibu, Bilal bin Rabah sudah kumandangkan azan, Anas bin Malik keluar dari rumahnya wudu, masuk ke masjid. Anas bin Malik masbuk 4 rakaat, bukan 1 rakaat, 4 rakaat. Dicepatin sholatnya sama Rasulullah. Bingung kan Anas bin Malik ini gerangannya apa? Kok cepat betul Nabi Muhammad hari ini sholat. Nah setelah sholat ternyata Rasulullah segera keluar masjid, tidak panjangin zikir, tidak baca doa, tidak salawatan. Beliau keluar masjid. Ternyata saat itu di dekat Masjid Nabawi ada seorang anak kecil nangis Pak. Nama anak kecil itu Umair. Dia punya peliharaan burung, seekor burung, diberi nama burung itu Nugair. Nah hari itu kebetulan si Nugair ini mati. Burung peliharaan dia ini mati. Nah matinya Nugair ini menyebabkan si Umair ini nangis, sedih, nangisnya kencang, dan itu mengganggu sholatnya Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian mempercepat sholatnya. Ini apa?
iman, sholat beliau itu dilampaui dengan rasa humanismenya Rasulullah. Jadi disegerakan sholatnya oleh Rasulullah hanya semata-mata gara anak kecil itu. Bedakan dengan kita zaman sekarang, kalau ada anak kecil nangis lagi sholat, tembak pakai Al-Baqarah kita. Ada yang nangis, imamnya baca Al-Baqarah, nah, salah total. Atau ada yang nangis, anak sepau yang bunuhnya mau. Kalau kita kan gitu. Nah, tapi Rasulullah enggak, cepat-cepat sholatnya, keluar dari masjid ditenangin. Sehingga dalam hadis itu ada bunyi, ya Umair, madza fa'alan Nugair. Umair, apa yang dibuat sama burung peliharaanmu yang namanya Nugair itu? Kenapa dia nungging seperti itu, mati? Dihibur sama Rasul. Ini menunjukkan apa? Humanisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggi sekali. Komitmen beliau kepada kemanusiaan itu tinggi sekali. Tapi tetap basisnya adalah iman. Mana bukti, mana indikator humanisme Rasulullah besar sekali? Beliau bahkan mau mempersingkat sholat. Ya, sholat itu kan tiang agama, rukun kedua dalam Islam, tapi dipersingkat sholatnya itu hanya untuk menghibur anak kecil yang sedang sedih itu. Nah itu Bapak Ibu bukti Nabi Muhammad punya komitmen terhadap humanisme, tapi humanisme yang berbeda dengan humanisme yang dikembangkan di Barat. Ya, jadi humanisme yang semata-mata karena kemanusiaan tidak ada landasan iman, itu enggak kompatibel dengan ajaran kita, ajaran Islam. Maka oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini beliau jelaskan al-imanu bid'un wasituna syu'batan. Iman itu punya tingkat-tingkat, enggak satu tingkat, punya tingkat-tingkat, punya level-level. Kalau dalam hadis ini disebut 60 cabang. Hadis yang lebih populer, nanti ada riwayat-riwayat yang lain mengatakan sab'una, sebanyak 70 cabang. Ada juga sab'una 73 cabang, ada yang mengatakan 77 cabang dan seterusnya, banyak sekali ya. Tapi riwayat ini mengatakan al-imanu bid'un wasituna syu'batan. Iman itu punya 60 percabangan. Langsung dalam riwayat ini dikatakan wal haya'u syu'batan minal iman. Sedangkan malu itu salah satu cabang daripada iman. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya. A'laha kalimata la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman itu la ilaha illallah. Maknanya apa? Sebanyak apapun kita buat amal soleh, kalau enggak ada la ilaha illallah dalam kolbu kita, ya ditolak sama Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendah daripada iman itu imatatul adza anitariq, memindahkan apapun yang membuat orang lain terhalang dalam perjalanannya. Ya, maka Bapak Ibu nanti ada hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah gini, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahiri tariqi kanat yu'zil muslimin. Jadi aku sungguh sudah melihat waktu aku Isra dan Mi'raj itu, orang di dalam surga itu yataqallabu fil jannah, main-main loncat-loncat di dalam surga itu. Sebabnya sepele betul. Sebab dia masuk surga itu bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak ngeluarin zakat, atau karena sering puasa, bukan, itu sepele betul. Fi syajaratin qata'aha, gara-gara dia suatu hari motong sebatang pohon atau tebang sebatang pohon yang ada di tengah-tengah jalan, dan itu menyebabkan orang lain susah lewat di situ. Gara-gara itu aja. Maka Bapak Ibu saya bilang, banyak kan kampung-kampung, kebetulan di kampung kami di Ili itu ada resam. Siapapun yang punya tanah, kalau mau buat rumah, kebetulan tanahnya itu di samping jalan, pagarnya harus digeser 50 cm. Sebelah kanan 50 cm, sebelah kiri 50 cm, itu sudah resam, sehingga bertambah luas jalan itu 1 meter. Itu resam basisnya iman itu Pak. Membuat orang lain mudah akses lewat di tempat kita, itu iman itu Pak. Imatatul adza anitari, itu semakna. Jangan hanya dimaknakan pindahkan durian, itu dulu memindahkan durian dari jalan. Nah, kalau ada duri, ya supaya nggak bocor ban kendaraan orang, pindahkan. Itu makna sempit dari imatatul adza anitari. Makna yang luasnya apa? Memudahkan orang lain kalau lewat di tempat kita, itu makna imatatul adza anitari. Ini Pak, di tempat kita, Masya Allah, tetangga depan rumah sudah mau geser 50 cm, kitanya nggak mau. Susahnya minta ampun itu. Padahal kalau jalan lebar yang punya manfaat besar dia sendiri Pak.
Tapi ya karena iman nggak ada, mikirannya nggak panjang. Orang iman itu kan mikirnya panjang, bukan hanya dunia sampai akhirat. Itu orang yang punya iman. Dia nggak mikir nanti kalau dia meninggal dunia, para penziarah, para pelayat itu parkirnya di mana, nggak mikir dia itu. Ya kan, siapa? Seandainya orang nggak mau alah, hak tajak rumah pokoknya. Sempit hak lorong, hana tempat parkir. Yang kena getahnya siapa? Kita juga kan. Nah, ini harus terus dinarasikan, harus terus didakwahkan Bapak Ibu, karena salah satu ciri iman itu adalah apa? Imatatul adza anitari, buat orang lain mudah mengakses lewat ke tempat kita, itu salah satu bahagian penting dari iman. Dan Rasulullah kemudian menutup hadis ini dengan berkata wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu adalah ciri-ciri daripada iman. Dulu Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu kalau mau tanya suatu masalah dalam agama, dan masalah itu agak sensitif, mereka malu-malu sama Nabi, tapi kata Rasulullah itulah ciri iman. Misalnya ya, ada riwayat di dalam Sahih Bukhari juga, sama istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Suatu hari beliau punya teman, punya ya sama-sama ibu-ibu lah, istrinya Abu Talhah, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nanya sama istri Nabi Ummu Salamah, apa hukumnya perempuan mimpi, dalam mimpinya itu ya mimpi basah ya, kayak laki-laki, perempuan juga bisa, apakah wajib mandi? Ummu Salamah istrinya Nabi tidak bisa jawab. Tanya aja deh langsung sama Rasulullah. Kamu yang tanya. Kamu kan istrinya Nabi. Allah, saya malu, kata Ummu Salamah. Kamulah. Singkat cerita, Ummu Sulaim memberanikan diri nanya langsung kepada Rasulullah. Datang, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu terhadap yang hak, kebenaran. Meskipun sebenarnya saya malu. Tapi nutupnya dengan kata itu dulu. Ya. Apa hukumnya? Fahal alal mar'ati ghuslun idzah talamat. Apakah wajib bagi seorang perempuan mandi wajib, mandi besar kalau dia mimpi basah? Ya, dijawab sama Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Betul, wajib mandi kalau dia setelah mimpi itu melihat ada air yang keluar dari kemaluannya. Nah, jadi ini ciri-ciri iman Pak. Orang yang nggak beriman justru orang yang nggak punya malu. Nah, jadi sahabat itu malu sebenarnya kan, tanya yang gitu-gituan sama Rasulullah, tapi membentengi diri dengan bilang innallaha la yastahi minallah. Karena Allah kan gitu, dalam Al-Quran retorika Allah gitu, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu buat makhluk sehina ba'udah, sehina nyamuk atau sehina serangga, ma fauqaha, atau bahkan lebih hina daripada makhluk itu pun Allah tidak malu, karena selalu ada hikmah di balik ciptaannya Allah itu. Jadi yang boleh menyandang sifat nggak punya malu itu cuman Allah Pak. Jadi kan Allah nggak malu-malu, sombong, Allah nggak malu itu. Ya, tapi manusia nggak boleh sombong, harus malu diri Pak, malu hati kalau manusia sombong. Itu kata Imam Al-Ghazali sifatur rububiyah, yang kalau sifat itu diambil sama manusia celaka manusia. Sombong, angkuh itu hanya boleh sifatnya Allah itu. Diambil sifat itu sama manusia, celaka. Nggak malu, itu sifatnya Allah. Tapi manusia kemudian nggak punya malu, habis dia itu. Karena ciri-ciri iman itu adalah punya sifat malu. Ali bin Abi Thalib juga seperti itu dulu Pak. Jadi Ali menceritakan dirinya dalam sebuah hadis, kuntu rajulan madza'an. Aku itu laki-laki yang madza. Madza itu cepat keluar madzi. Madzi itu air yang keluar dari, mohon maaf, dari kelamin seorang laki-laki karena saat dia terangsang. Sebelum keluar sperma biasanya keluar air madzi itu. Dan Ali tipikal orang seperti ini, cepat terangsang ya, syahwatnya gede ya kan. Imam Ali itu sering kan, Imam Ali itu jalan sama Rasulullah, ada perempuan cantik lihat gitu ya, ditegur sama Rasulullah kan, mertuanya Ali kan ditegur, ya Ali, lakal ula wa alaikasani. Ya, kamu boleh yang pertama, yang kedua jangan lagi. Ditegur sama mertua. Jadi kita itu Pak, kalau ditegur sama mertua yang gitu-gituan kan, malunya sepenuh jiwa itu Pak, bukan setengah jiwa, malunya sepenuh jiwa. Maka Ali malu nanya yang gitu-gituan sama Rasulullah. Ya, kuntu rajulan madza'an fastahyahitu an as'ala Rasulullah. Aku pun malu nanya langsung kepada Rasulullah. Fa umirtul Miqdad. Nah, kebetulan beliau punya pembantu, punya budak namanya Miqdad
Al-Aswad. Ya, aku suruh aja dia tanya. Kamu nanyalah. Nanti kalau ditanya balik sama Rasulullah, siapa itu yang cepat keluar madhi itu? Kamu aja yang ngaku, jangan bilang. Kamu aja yang ngaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tanda-tanda orang iman ya. Punya kepentingan tapi malu, itu tanda-tanda orang beriman. Maka dia perintah, Imam Ali perintahkan Miqdad Al-Aswad untuk nanya Rasulullah. Nah, barokahnya Miqdad pun berani nanya itu, kita jadi tahu hukumnya orang yang mazian itu gimana. Kata Rasulullah, fihil udu, orang yang keluar mazi membatalkan wudu. Ya, jadi kalau keluar mazi itu ndak usah mandi junub. Ya, cukup berudu dan mohon maaf, kain yang atau celana dalam atau dalaman yang terkena air mazi itu harus dicuci ya, harus dicuci karena dia termasuk najis mutawassitah, najis ringan. Jadi makna dicuci di sini bukan copot celana dalam masukkan ke dalam mesin cuci, bukan itu Pak. Itu cuci dalam pengertian kita. Dalam tradisi kita cuci kan ambil sabun cuci, kucek-kucek, masukkan air, itu cuci dalam definisi kita. Cuci dalam definisi fikih apa? Isolul ma, menyampaikan air. Jadi air itu sudah mengalir ke tempat yang ada najisnya, kemudian kita kucek-kucek, kita pastikan tidak ada lagi najisnya, la yu'assiru launuhu, meskipun warnanya ada, nah itu sudah boleh pakai lagi. Ini pemahaman yang harus kita luruskan di tengah masyarakat kita. Misalnya sarungannya kena sedikit percikan kencing, ganti terus, ya enggak mesti ganti Pak. Di tempat kena percikan kencing itu dialirkan air. Isalul ma itu maknanya alirkan air di situ, kucek-kucek dikit, sudah pakai lagi dalam sholat. Itu makna cuci dalam syariat. Jadi makna cuci dalam syariat beda dengan cuci dalam definisi adat kita. Kalau adat kita yang namanya cuci tidak sah kalau enggak rendam dulu, pakai rinsonya dulu, kemudian sikat, kemudian jemur. Kalau seperti itu, wah repot kita hidup Pak, tidak bisa sholat kita ini, ya kan? Jadi makna cucinya berbeda antara fikih dengan syariat. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah jam 7:15 ya, kita padakan saja dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya tidak buka lagi sesi tanya jawab, insya Allah akan kita buka, atau kalau ada boleh ditanya langsung via WhatsApp nanti ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan ngambil waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.